Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang pemodelan analisis dengan variabel moderasi dengan menggunakan Amos. Sebagai contoh, bagannya kerangka pemikiran seperti ini ya, kompensasi mempengaruhi kepuasan dan dimoderasi oleh kekakuan peraturan atau birokrasi ya. Jadi dia akan memperkuat hubungan antara kompensasi dengan kepuasan, di mana masing-masing kompensasi terdiri dari 3 indikator, kemudian peraturan 4 indikator, dan kepuasan terdiri dari 3 indikator. Dengan persamaan seperti ini, kepuasan kerja sama dengan kompensasi ditambah peraturan ditambah dengan interaksi antara si variabel moderator dengan variabel independen. Oke, jadi hipotetisnya ada 3, kompensasi mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan, kekakuan akan menurunkan kepuasan, ya, kemudian kekakuan peraturan akan menguatkan hubungan antara kompensasi dengan kepuasan, seperti itu. Jadi, nah, di dalam model moderasi ini tidak boleh langsung dikalikan si kompensasi dengan peraturan, tetapi dicari nilai standarnya ya, sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Bagaimana mencari nilai standarnya? Misalkan variabel SPSS seperti ini ya. Ini indikator-indikatornya ada 3, ini 4, ini 3, kemudian ini adalah jumlahnya. Nah, kita cari nilai z-score dari kompensasi dan peraturan. Caranya kita klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian pilih deskriptif. Nah, kita masukkan variabel si kompensasi ya. Ini saya reset dulu. Kita masukkan variabel kompensasi dan peraturan, kemudian kita klik di sini save standardize. Nah, nanti akan keluar di sini dia nilai standardize-nya. Nah, barulah kita kalikan kompensasi dengan si peraturan tadi. Kita kasih nama, misalkan namanya adalah si kompensasi dengan si kompensasi dengan si peraturan. Oke, nah kita masukkan yaitu hasil kali dari kompensasi nilai z-score-nya dengan si peraturan. Kita oke kan? Nah, akan keluar di sini dia nilai interaksinya. Ini akan kita nanti lihat interaksinya. Oke, kita save dulu. Nah, kita masuk ke Amos-nya. Nah, kita bentuk dulu bagan-bagannya. Sebelum kita bentuk, kita masukkan datanya dulu. Ya, ini Amos-nya sudah terbuka. Tinggal select data, kita masukkan namanya, misalnya tadi namanya kita pilih tadi adalah model dari si moderasi ya. Model moderasi. Ini model moderasi. Oke, kita oke kan? Kita lihat di sini datanya. Nah, tadi ya di sini yang list variable dataset ya. Nah, kita lihat sini kompensasi ada 3. Kita klik di sini draw latent variable. Nah, klik 3 kali. Nah, 3 kali ya. Oke. Kemudian peraturan ada 4. Kita pilih 4 di sini. Kita gambar ada 4. 1 2 3 4. Kemudian di sini kompensasi ada 3. Oke. Nah, kemudian kita rapi-rapikan dulu. Cara ngerapikannya, memindahkannya ya. Ini kita taruh misalkan unsurnya sebelah kanan. Ini ada lambang ini muter. Nah, ini misalkan ke bawah. Nah, kemudian kalau memindahkan, klik ini move object. Jangan lupa sama indikatornya sekaligus dipindahkan ya secara simetris. Nah, kita pindahkan di sini. Ini kita pindahkan di sini. Ini kita pindahkan di sini. Rapi dia jadinya ya. Misalkan di sini. Nah, kemudian kita hubungannya tadi adalah interaksinya. Interaksinya tadi kan adalah ini ya, kompensasi dengan peraturan di sini. Oke. Kemudian kita hubungkan, hubungannya seperti ini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, di dalam setiap regresi, di setiap persamaan, setiap ada garis panah ke suatu variabel selalu ada error. Nah, di sini kita tambahkan errornya. Nah, ini tambah. Jadi kalau ada nanti di sini juga, misalkan ada lagi panahnya lagi, tambahkan errornya ya. Nah, kemudian kita kasih nama dulu, kita select objek ini tadi adalah, kita kasih nama di sini tadi adalah kompensasi kerja. Oke, kompensasi pegawai misalnya. Kemudian di sini kita kasih nama tadi adalah kepuasan kerja. Kemudian ini kita kasih nama tadi adalah si kekakuan peraturan atau birokrasi. Oke. Nah, kemudian kita masukkan si indikator-indikatornya, tinggal drag saja. Nih, kompensasi 1, kompensasi 2, kompensasi 3 gitu ya. Kemudian peraturan 1, peraturan 2, peraturan 3,
peraturan 4. Kemudian kepuasan 1, kepuasan 2, kepuasan 3 ya. Kemudian kita kasih nama errornya ini error 1, error 2 dan seterusnya, tapi secara langsung bisa pakai plugin. Kemudian name unobserved variable. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya di dalam membedakan antara AMOS dengan PLS penggunaannya, dia mengkorelasikan ya variabel-variabel eksogennya yang mempengaruhi ini ya. Kalau di Smart PLS tidak. Di sini kita korelasikan. Kalau tidak kita korelasikan, dia kasih saran seperti nanti akan kita lihat. Sebelumnya kita buat dulu variabel output apa yang bisa kita keluarkan. Klik sini, analysis property. Biasanya yang di iniin output ya, standardize. Ini nanti untuk melihat validitas dan sekaligus juga untuk melihat validitas, juga melihat hipotesis ya. Kemudian nanti di sini ada modification index untuk memperbaiki nanti ketika GOV-nya tidak terpenuhi. Kemudian ini indirect test normality. Nah, itu saja. Nah, kemudian kita supaya tidak bolak-balik nanti melihat untuk guna soffit-nya, kita kasih title di sini. Nah, apa saja yang mau kita keluarkan, misalkan kita kasih di sini, nah ini chi-square-nya, kemudian df-nya, gfi, afgi dan seterusnya. Tinggal kita kopikan saja di sini. Nah, kita okekan. Nanti kita bagus di mana yang cantiknya kita buat ya, misalkan di sini kah, atau mau di seperti apa, mau di center atau di right, nah terserah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sekarang kita calculate estimate. Nah, kita klik calculate estimate. Nah, ini disarankan dia dikorelasikan ya. Pada umumnya kita korelasikan saja sesuai dengan saran dalam pemodelan, ini korelasinya ya. Kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Itu korelasi. Jadi kalau variabel independen ya, yang dia tidak menuju tidak sebagai endogen, nah dia itu dikorelasikan. Jadi setiap variabel eksogen yang dia terbebas ya, tidak ada panah menuju dia, nah itu kita korelasikan ya. Kemudian tinggal kita klik deh calculate. Nah, sekarang udah langsung tidak ada di sana. Misalnya kita tulis adalah latihan moderasi. Ya, kita klik latihan moderasi, kita oke kan. Nah, ketika dia modelnya bagus ya, ketika kita klik di sini dia bisa. Nah, keluar nih, ya kan? RMSE-nya masih belum fit. Biasanya patokannya di bawah 0,08. Kemudian ini masih moderat semua. GFI, AFI, TLI, CFI gitu ya, MFI biasanya kalau dikatakan benar-benar fit di atas 0,9 ya. Kemudian C-min per DF itu biasanya di bawah 2 bagusnya, dan probabilitas ini di atas 0,05. Tapi ini sulit terpenuhi, biasanya orang pakai C-min per DF. Nah, gimana cara memperbaikinya? Kita klik di sini view text-nya. View text, kemudian ini kita kecilin. Nah, ada namanya nanti modification index. Modification index. Nah, ini modification index. Nah, ini lihat yang dihubungkan, disarankannya. Tapi tidak boleh nyebrang antar variabel laten. Nah, ini misalkan 6 dengan 7, error 6 dengan 7. Yang dihubungkan itu adalah errornya ya. Kita kembali ke sini. Nah, 6 dengan 7. Dia sarankan 6 dengan 7. Oke, kemudian 5 dengan 10. 5 dengan 10 jauh. Nah, ini udah beda variabel laten, jangan. Ya. Kemudian 5 dengan 10, 5 dengan 6 masih bisa dalam satu variabel laten. Oke, kemudian 4, 11 jauh, 4 dengan 7 masih bisa. Ya. 4 sama 7. Kemudian 4 sama 6. 4 sama 6 masih bisa. Kemudian 3 sama 6. 3 itu ada di sini jauh ya. 3 sama 6, 2 dengan 6 jauh, 2 dengan 5, 1 dengan 4. Nah, itu jauh. Cuman itu yang bisa disarankannya. Ya, untuk dikorelasikan. Nah, kita coba run kembali. Kita run kembali. Nah, kalau kita lihat di sini untuk GOV-nya ya, kita lihat di sini untuk GOV-nya yang di sini. Nah, lihat di sini RMSA-nya sudah bagus ya, di bawah 0,08. MFP-nya di sini semuanya sudah fit ya, kecuali ini AFGI ini masih moderat tapi sudah mendekati 0,9. Nah, ini sudah fit. C-min dibagi DF-nya sudah di bawah 2 gitu. Berarti secara GOV-nya itu sudah bagus. Sekarang kita uji indikator ya, validitas dan reliabilitasnya. Kita kembali ke ini tadi, view text ya. Nah, di sini kita klik estimate. Nah, estimate. Nah, kita lihat di sini sebenarnya bisa dilihat dari di sini dapat kita lihat dari nilai v-value-nya. Kalau dia bintang-bintang itu artinya sudah signifikan ya, sudah bagus gitu. Kemudian atau dilihat dari CR-nya. CR-nya ini biasanya di atas 0,5
di atas 1,96. Nah, ini semua aja sama. Atau lihat dari nilai loadingnya. Nah, loadingnya itu biasanya orang patokannya 0,5 atau 0,6 patokannya ya, tergantung seperti itu. Nah, kalau kemudian kita bisa mencari nilai CR dan AV itu memakai rumus tapi manual. Nah, di kesulitan di Amos itu seperti itu, di manual ya. Ini rumusnya. CR itu adalah standar loading ya, standar loading dikali dengan loading dijumlahkan kemudian dikuadratkan dibagi dengan loading dijumlahkan dikuadratkan ditambah dengan error. Error itu rumusnya 1 minus loading kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini ya, kita ambil contoh satu saja ya, misalkan tentang si peraturan atau kepuasan lah, kepuasan paling bawah ini ada 3 kepuasan, kita ambil nilai loadingnya ini ya, nilai loadingnya kita copy ke formula yang sudah saya buat. Nah, ini loading ya, kita ambil di sini kepuasan, ini sudah saya copy tadi ya. Nah, ini dia pakai ini dikasih depannya 0 ya, atau ini karena masih pakai koma, kita pindahkan komanya jadi titik ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini pertama kita kuadratkan dulu. Ini kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan, kemudian dia 1 minus ini si errornya 1 minus ini ya, kemudian ini jumlahnya ya, sum dari yang si tadi rumusnya, sum dari loading ya, sum dari loading, sum dari 3 kepuasan ini sumnya, kemudian ini kuadratnya, sigmanya dikuadratin, ini tadi errornya disigmakan. Kemudian inilah nilai si CR-nya, biasanya dia di atas 0,7 atau 0,6. Kemudian AV-nya biasanya di atas 0,5. Nah, ini sudah bagus ya, begitu juga dengan peraturan. Jadi ini sudah valid dan reliable. Sekarang tinggal kita cari uji untuk hipotesisnya ya, uji hipotesisnya. Oke, kita kembali ke Amos tadi. Nah, ini tadi sebenarnya bisa kita lihat dari di sini ya, dari si ininya. Nah, kalau kita lihat uji hipotesisnya, ternyata si kompensasi tidak mempengaruhi kepuasan kerja, kemudian kekakuan, walaupun dia nilainya ini positif ya, tapi secara statistik tidak berpengaruh. Kemudian kekakuan peraturan juga, itu dia negatif ya, jadi semakin kaku dia kepuasannya makin rendah tapi tidak signifikan. Nah, tapi kalau kita lihat interaksinya, si kompensasi dengan peraturan tuh signifikan. Nah, ini yang disebut dengan kalau misalkan variabel independennya juga kalau variabel moderasi ini ikut berpengaruh, maka disebut namanya nanti dia disebut dengan pseudo atau kuasi moderasi. Tapi kalau hanya interaksinya yang berpengaruh disebut dengan total atau pure moderasi. Jadi si kompensasi itu akan berinteraksi dengan peraturan. Percuma kompensasinya tinggi tapi peraturannya ketat banget, sedikit-dikit potong, misalnya telat potong, kemudian cepat pulang potong, kemudian ada kesalahan dikit potong. Nah, itu akan membuat si hubungannya itu kompensasinya akan berpengaruh gitu, memperkuat. Jadi dia akan dikuatkan kompensasinya, hubungannya terhadap si kepuasan itu dengan peraturan yang ada. Jadi penting kompensasinya bagus tapi peraturannya juga jangan terlalu ketat. Jadi di sini kompensasinya dia interaksinya berpengaruh secara signifikan, sehingga model kita adalah model yang berbentuk berbentuk pure moderasi. Nah, ini dilihat dari sisi goodness of it-nya juga sudah baik. Nah, demikian untuk pemodelan dari moderasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.